Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiyata Ramadan. Di sini akan melakukan presentasi mengenai renewables and sustainable energy dalam rangka untuk penilaian akhir semester untuk mata kuliah ekologi industri. Nah, di sini untuk daftar isi yang akan saya bahas yaitu pertama mengenai pendahuluan, kemudian definisi, jenis-jenis, manfaat, hambatan-hambatan, solusi perkembangan, strategi dan regulasi, serta kesimpulan. Yang pertama dari pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu mengenai background dari energi terbarukan dan sustainable energy dan sustainable development. Nah, dikutip dari Our World in Data ORG, dari kebutuhan energi di dunia itu akan terus meningkat sebesar 1% per tahun. Nah, kebutuhan energi ini tuh bermacam-macam sumbernya, ada dari nuklir, hydropower, wind, solar, biofuels, dan uh, other renewables atau dari sumber-sumber energi terbarukan yang lainnya, ada dari coal dan juga ada traditional biomass. Jadi dari proyeksi data ini kita bisa menyimpulkan bahwa konsumsi energi tertinggi ditunjukkan oleh pemanfaatan dari energi minyak dan juga dari coal, yang dimana ini merupakan energi yang tidak terbarukan, sehingga energi tersebut bisa habis pada suatu saat. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan energi yang terbarukan untuk mengganti energi-energi dengan sumber yang dapat habis, seperti minyak, gas natural gas atau gas bumi, dan juga energi-energi tak terbarukan lainnya, seperti itu. Nah, sehingga di sini energi terbarukan menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, implementasi dari pemanfaatan energi terbarukan ini perlu dilakukan secara keberlanjutan, sehingga terciptalah industri yang hijau di masa depan dengan minim atau zero polutan. Nah, untuk definisinya sendiri, jadi energi terbarukan ini merupakan energi yang berasal dari sumber yang dapat beregenerasi secara alami, yang umumnya dipengaruhi oleh matahari. Kemudian untuk perkembangan berlanjutan tersendiri itu merupakan suatu cara untuk membangun dan mengembangkan dengan melibatkan ekonomi, lingkungan, dan juga masyarakat tanpa harus merusak kemampuan dari generasi mendatang. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Dalam hal apa? Jadi untuk pemanfaatan energi terbarukan harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pada suatu saat energi terbarukan ini menjadi komoditas utama dalam penyuplai pemanfaatan energi dari berbagai macam aspek, terutama dari aspek industri seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis energi terbarukan di sini yang pertama itu ada energi matahari. Jadi matahari ini merupakan suatu energi yang tidak akan habis dikarenakan matahari itu akan terus bersinar secara terus-menerus seperti itu. Nah, pemanfaatan energi surya ini menggunakan suatu alat bernama solar panel untuk menghasilkan panas matahari dan akan dikonversi menjadi listrik. Nah, hasil dari output listrik yang dihasilkan itu bergantung pada ukuran dari solar panel, jumlah dari solar panel, dan juga intensitas matahari pada lokasi yang ditentukan. Sehingga dalam proses perancangannya itu harus memerhatikan dari lokasi dari pembangunan solar panel tersebut. Nah, secara global ini solar panel telah menyumbangkan sebesar 3% dari energi listrik di dunia. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada energi angin. Jadi secara umum ini energi angin memanfaatkan dengan proses menggerakkan turbin. Jadi angin akan menggerakkan turbin dan juga nantinya akan menghasilkan listrik dari adanya generator seperti itu. Nah, pemanfaatan energi angin ini perlu pertimbangan yang matang, terutama untuk menentukan lokasi pembangunan. Nah, karena energi angin ini kan dipengaruhi oleh banyak matriks atau banyak faktor gitu kan. Jadi angin itu kan uh, pembangunan plan dari pembangkit listrik tenaga angin itu perlu dari dataran yang luas, dataran yang kosong, dan juga perlu memerhatikan kecepatan angin di lingkungan sekitarnya seperti itu.
Nah, energi angin juga ini memiliki potensi yang cukup besar dalam menyumbangkan energi, dikarenakan energi angin ini menjadi salah satu energi terbarukan yang telah menyumbangkan persentasenya terbesar di antara energi-energi terbarukan yang lain, yaitu sebesar 20% dari produksi listrik di dunia. Jadi secara umum energi angin ini memiliki potensi yang sangat baik untuk diterapkan di masa depan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada energi air atau hydropower. Jadi air ini dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan prinsip menggerakkan turbin. Jadi air akan menggerakkan turbin dan juga di sana akan dihubungkan dengan generator sehingga akan menghasilkan suatu listrik yang berdasarkan kecepatan aliran air. Seperti itu. Nah, pemanfaatan air ini umumnya digunakan air permukaan dibandingkan air tanah. Mengapa demikian? Karena air permukaan itu memiliki aliran yang cukup aliran yang cukup uh, besar kecepatannya dibandingkan dengan air tanah seperti itu. Nah, energi air ini dimanfaatkan secara global dan telah menghasilkan sebesar 16% dari penghasilan listrik di dunia. Jadi energi air ini memiliki potensi yang cukup baik dikarenakan telah dibuktikan menghasilkan persentase sebanyak 16% daripada listrik di dunia. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu energi biomasa. Jadi, energi biomasa ini merupakan suatu energi yang bersumber dari bahan organik yang dapat digunakan sebagai sumber energi, seperti itu. Nah, proses pengolahannya ini kan berbeda-beda dikarenakan energi biomasa ini kan bersumber dari makhluk hidup gitu ya, yang umumnya itu berupa tumbuhan. Nah, energi biomasa ini dapat diproses dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu pembakaran secara langsung, sehingga nanti pembakaran secara langsung akan menghasilkan panas dan panasnya ini akan dimanfaatkan sebagai heater atau mungkin energi panas yang dapat dimanfaatkan oleh suatu industri seperti itu. Kemudian ada gasifikasi, fermentasi yang dapat menghasilkan biofuels. Biasanya pada proses fermentasi itu ada produksi bioetanol dan juga ada proses penghasilan bahan bakar padat. Sehingga bahan bakar padat ini akan dimanfaatkan untuk dimanfaatkan pada industri seperti itu. Nah, untuk biomasa ini telah menyumbang sebanyak 5 hingga 10% energi listrik di dunia, seperti itu. Nah, yang kedua yang terakhir yaitu ada energi panas bumi. Jadi energi panas bumi ini dalam proses pemanfaatannya terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama yaitu ada proses deteksi panas. Jadi sebelum kita melakukan pembangunan energi panas bumi yaitu akan ada proses pendeteksi panas dulu apakah pada lokasi tertentu sudah cocok untuk dibangun. Kemudian ada proses pengeboran dan juga ada proses pemanfaatan energi panas bumi. Nah, untuk energi panas bumi ini telah menghasilkan listrik dan menghasilkan sebanyak 1% dari listrik di dunia. Nah, sebenarnya untuk energi panas bumi ini memiliki potensi yang baik, namun memang belum dimaksimalkan secara global pemanfaatannya, seperti itu. Nah, di sini ada manfaat dari pemanfaatan energi terbarukan. Jadi yang pertama yaitu menghasilkan zero polutan. Ya, jadi untuk pemanfaatan energi terbarukan ini tidak akan menghasilkan emisi atau gas buangan. Mengapa demikian? Karena sumbernya itu sendiri merupakan sumber yang hijau. Ada angin, air, dan matahari yang tentunya memiliki prinsip dalam mengubah energi mekanis dari turbin menjadi energi listrik, sehingga tidak menghasilkan polutan atau emisi-emisi yang berbahaya seperti itu. Yang kedua itu adalah mendukung keberlanjutan. Tentunya untuk pembangunan energi terbarukan ini membutuhkan konsistensi dalam proses pembangunannya seperti itu. Sehingga di sini manfaatnya itu dapat mendukung keberlanjutan pembangunan. Yang ketiga itu sumber energi yang tidak terbatas. Hal ini sudah jelas ya karena kan untuk energi terbarukan ini memiliki sifat yaitu energinya dapat beregenerasi secara terus-menerus. Ada air, angin, matahari yang tentunya dapat digolongkan sebagai energi yang tidak terbatas seperti itu. Yang keempat yaitu ada meningkatkan potensi teknologi inovatif. Nah, untuk energi terbarukan ini tentunya dalam proses pemanfaatannya perlu pemanfaatan yang cukup rumit sehingga kita sebagai perancangnya membutuhkan
inovasi dalam pembangunannya seperti itu. Maka dari itu di sini pembangunan energi terbarukan itu dapat meningkatkan potensi teknologi yang inovatif seperti itu. Nah, tentunya dalam proses pembangunan pemanfaatan energi terbarukan ini memiliki hambatan-hambatan yang dapat terjadi. Nah, yang pertama yaitu ada secara ekonomi, yaitu biaya yang tidak murah. Nah, untuk pemanfaatan energi terbarukan itu tentunya membutuhkan investasi yang besar pada awal-awal pembangunannya. Yang kedua yaitu ada ketersediaan lahan. Jadi untuk kita ambil contoh dari pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin kan membutuhkan suatu plan yang besar ya, kincir angin yang tentunya membutuhkan lahan yang besar untuk pembangunannya. Sehingga ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan nih dalam proses pembangunan energi terbarukan. Nah, apa solusinya? Jadi solusinya itu ada dua, yaitu subsidi dari pemerintah dan juga regulasi yang mendukung. Nah, pemerintah dalam proses pembangunan pemanfaatan energi terbarukan, pemerintah harus berperan aktif dalam mendukung dari pemanfaatan energi terbarukan ini. Caranya dengan bagaimana? Pemerintah untuk dapat memberikan subsidi bagi pelaku yang membangun pemanfaatan energi terbarukan ini untuk dapat mengurangi biaya investasi awal. Dengan ini, tentunya investor-investor akan tertarik untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian yang kedua yaitu ada regulasi yang mendukung. Nah, pemerintah harus tegas dalam melakukan pembangunan pemanfaatan energi terbarukan yang dilakukan secara berkelanjutan ini untuk memperketat mengenai pemanfaatan energi fosil. Pemerintah bisa mengurangi subsidinya atau mungkin memiliki cara lain untuk memperketat peraturan mengenai pemanfaatan energi fosil, sehingga akan mendorong nih penggunaan dari energi terbarukan. Nah, di sini ada perkembangan teknologi, jadi hingga saat ini Indonesia itu telah memiliki 10 plan pembangkit listrik tenaga air yang aktif beroperasi. Nah, pada saat ini juga PLTA di Indonesia ini telah memiliki sistem kontrol digital. Jadi, kontrol yang dilakukan terhadap pembangkit listrik tenaga air dan pengelolaannya ini bisa dikontrol secara real time. Sehingga pembangkit listrik tenaga air di sini memiliki kontrol yang baik. Kemudian juga beberapa PLTA di Indonesia itu telah dilengkapi dengan teknologi pump storage untuk menyimpan energi yang berlebih dari pembangkit listrik seperti itu. Nah, menyambung dari tadi itu ada strategi dan regulasi. Jadi untuk strategi dan regulasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mensupport pemanfaatan energi terbarukan, yang pertama yaitu ada melakukan kerjasama secara internasional. Tentunya hal ini diperlukan dikarenakan Indonesia sendiri itu menjadi salah satu negara yang masih dalam proses pengembangan dalam pemanfaatan energi terbarukan, sehingga Indonesia perlu referensi lebih dari negara tetangga di luar seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada edukasi publik. Tentunya dalam proses pembangunan pemanfaatan energi terbarukan ini tentunya akan melibatkan personil-personil yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan edukasi sehingga masyarakat di Indonesia itu lebih mengetahui apa sih pentingnya pemanfaatan energi terbarukan ini. Kemudian yang ketiga itu peningkatan infrastruktur jaringan listrik. Hal ini tentunya perlu dikarenakan untuk pemanfaatan energi terbarukan ini membutuhkan infrastruktur yang baik dalam proses pembangunannya. Salah satunya yaitu infrastruktur jaringan listrik. Nah, yang terakhir yaitu mendorong pengembangan inovasi teknologi dengan memberikan reward tambahan. Nah, apa saja regulasi yang mungkin dapat dikembangkan oleh pemerintah? Yang pertama yaitu ada pengurangan subsidi untuk energi fosil dan meningkatkan subsidi dari energi terbarukan. Sehingga ini dapat mendorong nih kita untuk untuk memanfaatkan energi-energi terbarukan. Yang kedua itu ada berpartisipasi dalam peraturan emisi karbon. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia, sehingga ini juga bisa mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat seperti itu.
Yang ketiga itu melakukan kemitraan pada sektor swasta, sudah saya jelaskan tadi, karena Indonesia ini perlu referensi lebih dari negara tetangga luar yang sudah secara efektif memanfaatkan energi terbarukan. Seperti itu. Nah, dari pembahasan yang telah saya bahas, di sini merujuk pada suatu kesimpulan. Jadi, energi terbarukan merupakan suatu pemanfaatan energi yang dapat beregenerasi secara alami dan tidak dapat habis. Nah, untuk energi terbarukan ini dapat mendukung keberlanjutan pembangunan secara global, tidak hanya dalam sektor lingkungan, namun juga dalam sektor ekonomi. Bagaimana dapat energi terbarukan ini dapat berkontribusi secara ekonomi, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, seperti itu. Dan juga pembangunan pemanfaatan energi terbarukan perlu didasari oleh keberlanjutan untuk menciptakan suatu konsistensi dalam pemanfaatannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.